dari firman yang mengubahkan segala sesuatu. Ada keajaiban dari firman yang mengubahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Singkapkan mata kami, Roh Kudus, supaya mengenal Yesus dengan baik dan benar, supaya mengenal kebenaran-Mu itu dengan sempurna, supaya kami mengenal pribadi-Mu dengan benar, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Ramana Maya Basi Karana Mata Bapa. Haleluya. Mata mata kami terbuka, mata pengertian kami terbuka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami butuh mata yang bisa melihat keajaiban firman. Kami butuh mata rohani, kami bisa melihat keajaiban dari firman-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami berkata kepada mata rohani kami, mata melihatlah, mata melihatlah, mata melihatlah, hai mataku. Haleluya, Bapa, haleluya, haleluya, Bapa. Ketika kami melihat mengenal Engkau dengan sempurna, kami tidak perlu takut lagi, Bapa. Ketika kami mengenal Bapa kami itu dengan baik dan benar, kami tidak perlu takut. Haleluya, haleluya, Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Kami rindu ketetapan-Mu itu mengubahkan kami, supaya ada kami pelajari, Bapa. Ketetapan-Mu itu membersihkan, membangun, bahkan menghibur setiap kami, Bapa. Haleluya. Firman-Mu mengoreksi setiap kami, Bapa. Oh, haleluya. Firman-Mu membersihkan setiap kami, sehingga bukan kebenaran kami sendiri lagi, Bapa, tetapi kebenaran firman yang terjadi, yang berlaku di hidup kami. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, bumi penuh dengan kasih setia. Bumi penuh dengan kasih. Bumi itu saya dan saudara. Haleluya. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu padaku. Ya Tuhan, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu, Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu. Bumi penuh, bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu padaku, ya Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu, Tuhan. Singkapkan. Yes, haleluya. Sekali lagi, singkapkanlah mataku,
supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari firman. Sekali lagi singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari firman. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak karena yang boleh ada sebagaimana ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapak, memuji menyembah memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Tibalah waktunya sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapak. Firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 8. Roma pasal 8. Berapa? Kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 8. Masih minggu lalu, cuman kita dalami lagi ya. Masih sama dengan minggu lalu ya. Minggu lalu apa? Si Adam bawa kematian, Yesus Ya, bawa kehidupan. ya, minggu lalu Roma pasal 8 ya. Di pasal 5 penjelasannya bahwa dari Adam ya kematian, tapi dari Kristus adalah kehidupan. Yes. Yang kita bahas dari Roma pasal 2, Roma pasal 8 ayat 2. Saya baca sedemikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus, ya. Maksudnya dalam Kristus itulah yang menyelamatkan kita, ya. Tapi kalau nggak dalam Kristus, ya, kita dalam hukum dosa dan hukum maut. Itulah yang dibawa si Adam. Ya, itu ya minggu lalu. Tapi kita masih saya renungkan firman, masih ini yang kita dalami ya. Haleluya. Masih ini yang kita dalami, ya, masih ini yang kita dalami. Bagaimana sebenarnya roh yang memberi hidup itu? Minggu lalu sudah kita lihat bahwa sebenarnya yaitu terjemahan aslinya. Cuma di sini di terjemahan bahasa Indonesia nggak dikatakan hukum, ya. Tapi di terjemahan bahasa Inggrisnya, mungkin yang dari terjemahan Indonesia dikatakan sini the law itu sendiri artinya hukum roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus, ya. Artinya hukum roh itu hanya ada dalam Kristus, itu maksudnya, ya. Hukum roh itu hanya ada dalam Kristus. Di luar Kristus yang ada apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ya, ya. Ibu masih ingat apa arti hukum dosa? Hukum dosa artinya hukum dosa semua orang yang lahir dari Adam di dalam dosa. Itu hukum dosa. Kenapa? Karena dosa masuk melalui Adam. Ya, supaya mengerti, kita kilas balik dulu, jangan salah apa lagi kita ya. Apa arti masuk semua keturunan dosa, keturunan Adam di dalam hukum kita, ya, yang merupakan keturunan Adam di bawah kuasa dosa.
Karena di ayat ini, di ayat 4, ini di ayat berapa? Nah, di ayat 3, dengan demikian, dengan jalan memutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Artinya daging hampir sama artinya. Engkau pasti mati. Iya. Karena Adam berdosa, maka Tuhan berkata engkau pasti mati. Artinya kau pasti mengalami maut. Seandainya Adam tidak berdosa, Adam tidak tidak mengalami maut. Jadi karena Adam berdosa, maka hukum maut itu seperti dengan dua sisi, ya. Atau dua sisi, hukum dosa maut. Ya, dan berdosa keturunan Adam. Tapi kita dimerdekakan, artinya dilepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena kita sudah di bawah hukum roh. Kita sudah di bawah hukum roh. Ya, kita sudah di bawah hukum roh. Dikatakan di sini di ayat Roma 7 ayat 25, syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kita sudah dilepaskan. Amin. Ya. Makanya di ayat pasal 8 ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman karena kita sudah di dalam hukum roh. Ya. Roh yang memberi hidup, hukum roh yang memberi hidup telah memberikan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dilepaskan. Mari kita berdoa sebentar lagi sebelum kita masuk, ya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah di dalam hukum roh Bapa, tapi kami mau belajar lagi Tuhan, bagaimana hukum roh ini lebih dalam, lebih luas lagi, Roh Kudus, sehingga kami Bapa boleh hidup di dalam hukum roh yang memerdekakan. Makasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita masuk ya pada firman Tuhan. Ketika saya merenungkan apa sebenarnya hukum roh ini, dikatakan begini, roh yang memberi hidup memberikan kamu dalam Kristus. Sudah memberi Yesus sebagai selamat. Itu yang pertama. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita berarti sudah berpindah ke dalam hukum roh. Kita masih memakai daging, ya. Dikuasai dosa. Kristus telah menghukum dosa di dalam daging. Artinya Yesus telah menang. Kemenangan Yesus itu kemenangan kita. Ya, kemenangan Yesus kemenangan kita. Ya. Jadi bukan kemenangan kita, bukan kemenangan kita yang menyelamatkan kita. Kita harus paham dulu. Bukan kemenangan kita yang menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita kemenangan siapa? Yesus. Kemenangan Yesus. Karena dikatakan di ayat 3, perhatikan baik. Ya. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin? Saya baca ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya. Hukum-hukum itu tak mudah dilakukannya, tidak berdaya daging melakukannya. Telah dilakukan Tuhan, telah dilakukan Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri di dalam daging. Tuhan Yesus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, supaya itu Tuhan Taurat digenapi dalam daging dan hidup menurut daging tapi menurut roh. Ya. Di sini dikatakan apa? Tuhan Yesus telah menang, telah menjatuhkan hukuman di daging. Yesus menang, bukan kekuatan kita melawan hukum, bukan. Karena kemenangan kita berada di bawah roh. Kita sudah berpindah. Apa kita bisa menikmati hidup di bawah hukum roh, ya. Yang pertama, untuk
kita berada di bawah hukum roh, bukan di bawah hukum dosa dan hukum daging. Tapi sebelumnya begini dulu. Satu yang perlu kita pahami, ya, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang memiliki. Tidak ada manusia yang mengalahkan daging, tidak ada. Hanya Yesus yang mengalahkan daging. Dengan apa? Dengan menghukum dosa di dalam daging di kayu salib. Dan dia sudah menang. Jadi kita harus yakin dulu di sini. Kalau nggak yakin kita di sini, kita gagal. Kita harus yakin dulu bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kita bisa mengalahkan daging. Itu pertama, ya. Kalau kita sudah yakin, baru kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayo kita buka di 1 Korintus 12. Ayo. 1 Korintus 12. Karena kalau nggak sampai ke sana, kita masih ragu-ragu nanti. Kita masih ragu-ragu apa memang apa? Kalau sebelum, ayo kita buka 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ayo, dapat semua? Ya, saya baca ya, perhatikan baik. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus, maksudnya memuja Yesus. Ya. Tidak ada orang yang oleh Roh Kudus bisa memuja Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Jadi langkah pertama untuk seseorang bisa hidup di dalam hukum roh yang memerdekakan, ya. Di dalam hukum roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Kenapa dunia ini selalu menentang ketuhanan Yesus? Selalu menentang. Kalau saudara perhatikan di sosmed, banyak orang-orang berargumen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya Nabi. Banyak. Dia sama mereka nggak masalah Yesus itu Nabi, nggak masalah dikatakan Yesus itu seorang guru moral ataupun seorang filosof, pemikir, ya, pengajar, nggak masalah. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, mereka marah. Ya, mereka marah. Ya, mereka nggak suka. Bahkan apa? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang percaya Yesus Tuhan. Ya, perhatikan sekarang di media-media, banyak mereka mengejek ketuhanan Yesus. Ya, hanya Yesus yang paling banyak diejek. Kalau di survei, hanya Yesus yang paling banyak diejek. Isi keselamatan. Hanya Yesus jalan kebenaran. Hanya Yesuslah yang bisa membawa hukum roh. Hukum roh yang membebaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang bisa melepaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada. Seperti dikatakan ayat ini, tanpa Roh Kudus tidak bisa orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kalau ada Roh Kudus, dia tidak akan mungkin memuja Tuhan. Ya, perhatikan baik. Jadi kalau saudara mungkin merasa salah, ya, kemudian saudara memuja Tuhan, itu bukan kerja Roh Kudus. Ya, jangan. Kalau Roh Kudus benar-benar di hatimu, yang keluar dari mulutmu cuma satu, pujian dan penyembahan. Ya. Kalau benar-benar di hatimu Roh Kudus, yang cuma satu yang keluar, pujian dan penyembahan. Bukan sumut-sumut. Jangan sumut-sumut di Tuhan, jangan. Hidupku begini, keluargaku begini. Kayak apa Tuhan? Dia sumut-sumutin Tuhan, itu bukan. Ya, itu gak Roh Kudus. Yang keluar cuma sumut-sumut. Hidupnya Tuhan disalahkan.
Yang ada masalah memuji menyembah Tuhan senantiasa. Ya, saya dengar saksian sudah mau meninggal ya, sudah mau meninggal, sudah nafas sudah tenggorokan. Ya, roh yang merekakan kita. Kita bisa lihat di dalam ya. Oleh hati kan nanti balik-balik kalau kita putar-putar hanya untuk Tuhan ya. Hanya untuk Tuhan. Kenapa kita datang beribadah? Ya untuk Tuhan. Ya. Kalau ada orang datang beribadah untuk tujuan-tujuan lain, ya nggak ada artinya. Banyak orang datang untuk tujuan-tujuan lain itu nggak ada artinya, ya supaya ditengok orang, supaya taat apa, berjumpa dengan orang apa, itu nggak ada artinya, supaya memamerkan apa yang dia punya, nggak ada artinya semua itu. Kita datanglah kepada Tuhan hanya untuk Tuhan. Aku datang hanya untuk Tuhan. Aku datang mau memuji Tuhan. Hanya untuk Tuhan kita semua. Itu harus bekerja. Ya. Itu umroh pertama yaitu apa? Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di sini apa? Yang pertama kita dan jadi pertanyaan begini. Saya renungkan juga. Banyak orang Kristen Tuhan mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Saya renungkan juga. Banyak orang Kristen Tuhan mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Tapi kehidupannya kok apa? Kok di dalam dosa bermain-main? Mengaku dia memang sebenarnya Yesus sebagai Tuhannya. Mengaku. Kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhannya, ada Roh Kudus enggak? Untuk firman Tuhan tadi ada Roh Kudus enggak? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Tapi kehidupan mereka belum sesuai dengan firman, belum sesuai dengan pimpinan. Karena mereka nggak mau belajar firman. Ya. Kenapa orang Kristen mereka mengaku Yesus Tuhan? Mereka percaya Yesus Tuhan, ya. Mereka percaya. Cuman kehidupannya tidak di dalam firman, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan kehidupannya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak membaca firman, tidak belajar firman. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua umroh, yaitu belajar firman. Ya, tanpa belajar firman, walaupun mengakui Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya, itu juga sia-sia. Belajar firman. Kenapa saya katakan kita harus belajar firman? Ada ayatnya. Ayo kita buka di Yohanes. Ayo kita buka ayatnya di Yohanes pasal berapa tadi? Coba saya lihat ya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Ayo. Di sana dikatakan apa? Yohanes pasal 6. Yo. Pasal 8. 6. Ayat. Ya. Seperti ayat ini, roh yang memerdekakan kamu, hukum roh itu maksudnya. Yang memberi apa katanya tadi di Roma 8 ayat 3 tadi, memberi hidup. Sama dengan ayat ini, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Hukum daging tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Dikuasai dosa. Daging dikuasai dosa, jadi tidak berguna. Harus ada roh. Tetapi apa kata Tuhan? Roh itu di mana? Ini jawabannya. Roh itu adalah perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Jadi jelas. Yang kedua apa? Perkataan-perkataan Tuhan. Belajar Firman. Kalau kenapa masih hidup dalam dosa? Karena mereka nggak belajar firman, nggak belajar firman. Sedangkan Tuhan bilang perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh. Kan jelas di sini ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh. Jadi memang salah firman itu ya di sini manusia sendiri. Jelas itu kan? Hidup. Apa buktinya? Buktinya begini. Ada suatu penelitian, ya, saya baca dari sosmed ya, ada suatu penelitian. Dikumpulkanlah beberapa orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang di dalam dosa. Ada kecanduan minuman, ya, kecanduan alkohol, narkoba, apa? Banyak orang-orang yang depresi, dikumpulkan lah, ada berapa orang, ya. Nanti saudara bisa cek itu, nanti ada di sosmed atau di Google. Dikumpulkan mereka, disuruh mereka baca firman Tuhan selama katakanlah sebulan atau 2 bulan, ya, disuruh. Setelah sebulan 2 bulan, mereka hanya disuruh baca firman loh. Disuruh baca aja katanya. Setelah selesai sebulan 2 bulan, diperiksa lah apa mereka kehidupannya. Berkurang. Haleluya. Berkurang. Yang candunya tadi apa? Alkohol, berkurang candunya. Yang tadi dia depresi, berkurang depresinya. Berkurang. Kenapa kekristenan bertahun-tahun gak berubah? Karena nggak pernah belajar firman, nggak pernah baca firman. Coba tanya dulu gereja-gereja tradisi. Gak usah gereja tradisi, kayak gereja karismatik pun saya rasa malas baca firman, malas. Padahal firman Tuhan katakan perkataan yang kukatakan adalah roh. Jadi itu hukum roh, hukum roh. Ya. Jadi tanpa baca firman, tanpa belajar firman, orang Kristen tidak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Jadi jangan harap hanya datang sekali seminggu, dengar khotbah dari mimbar, pulang, mengharap berubah karakternya. Ya, nggak bisa berubah karakternya. Jangan harap berubah karakter orang. Itulah yang mengakibatkan kekristenan nggak berubah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, masih gitu-gitu juga karakternya. Saya kenal orang-orang yang kayak gitu. Bahkan ada yang murtad. Gak tahu firman murtad lagi. Waduh. Itu orang yang baca firman, itu gak belajar firman. Kalau orang yang merenungkan firman, seperti kata Mazmur pasal 1, barang siapa merenungkan firman-Ku siang dan malam, katanya, ya, pasti berubah hidupnya, pasti berubah karakternya. Saya tanya dulu, seminggu ini ada berapa pasal yang baca? Ada 1 pasal. Lompat-lompat. Lompat-lompat. Baca firman, baca. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh. Baca firman. Iya, kalau mau tinggal di dalam hukum roh, baca firman. Ada orang-orang yang benar-benar tekun. Orang-orang yang benar-benar disiplin. Ada. Mereka punya target. Mereka baca firman setahun harus habis. Ada orang-orang demikian. Setahun harus habis. Ini Kristen 20 tahun, Matius pun tak tambah. Gue salah satu Alkitab ini, Matius saja tak tambah dibacanya, sudah Kristen 20 tahun. Bagaimana itu? Kalau ditanya, udah berapa tahun Kristen? Saya dari lahir udah Kristen. Sekarang umur berapa? Umur 50 tahun. Pernah baca Matius dari pasal 1 sampai Selesai. pasal 20. Pasal berapa Matius? Harus tahu sampai pasal berapa? Pasal 26. Ya, Markus pasal berapa? Dia nggak tahu dia pasal berapa terakhir Markus, pasal 16. Dibilangnya masuk pasal 17, nggak tahu. Harus tahu. Kalau dibilang coba
urutkan dulu dari Matius sampai Wahyu, apa aja nama-namanya harus tahu. Ini yang disebut kekristenan nggak tahu kitabnya sendiri, makanya pindah agama. Pindah ya, dibilang orang Yesus bukan Tuhan, ya cepat-cepat dia pindah. Orang nggak tahu isi kitabnya. Kalau orang nggak tahu isi kitabnya, disuruh pindah pasti pindah. Disuruh terima cat 66, cepat itu terima pasti. Terimalah ini cat 66 ini, katanya. Nanti kau udah belanja ke sini ke sana, pasti cepat-cepat diterima itu. Para firman Tuhan sudah bilang di tangan dan di dahi, ya. Dia bilang di tangan dan di dahi. Jadi hati-hati, jangan sembarangan menerima apapun di tanganmu dan di dahimu, ya. Jangan sembarangan terima yang di tangan di dahi. Saya enggak nakutin ya. Kalau namanya divaksin itu di tangan di mana tempatnya? Hah? Di tangan kan? Tangan. Iya, makanya jangan sembarangan terima apa yang di tanganmu. Sebenarnya jangan sembarangan. Di tangan dan di dahi. Kalau mau divaksin, sudah divaksin di sini. Kalau itu nggak sesuai kan? Sudah nggak sesuai. Tapi kalau di tangan dan di dahi itu sesuai firman, hati-hati. Makanya belajar firman. Belajar firman ya, jangan sembarangan terima. Ya, jangan sembarangan terima. Makanya kalau kekristenan kita enggak mengerti firman, kita keluar dari hukum roh. Ya, jangan sembarangan terima yang ini. Sebentar lagi katanya mau ada virus baru. Katanya di India sudah menyebar virus Nipah namanya. Saya nggak tahu tapi virus apa itu. Bentar lagi pemerintah mau bikin lagi vaksin lagi ya. Siap-siap lah, nggak tahu. Siap-siap. Hati-hati, jangan terima di tangan dari. Ya. Kalau zaman kemarin, ya, asal mau masuk ke mall, kan, di center dahi kita kan, ya, di center tangan dan dahi, hati-hati. Kalau di tempat lain nggak apa-apa, firman Tuhan bilang tangan dan dahi. Belajar firman Tuhan supaya kita mengerti. Karena dikatakan apa tadi? Perkataan yang dikatakan adalah roh dan hidup. Nah, baru-baru ini saya ada dengar kesaksian seorang ibu dari Papua. Saudara sudah lihat, saya rasa ya. Namanya Ibu Salomina. Anda nanti lihat itu di TikTok banyak itu, viral itu. Ibu Salomina dari Papua, dia meninggal. Saya nggak tahu berapa hari dia meninggal. Dibangkitkan Tuhan Yesus, dibawa ke surga, dijelaskan. Ya. Dibangkitkan bersaksi. Ya, dibangkitkan dia bersaksi. Saksinya banyak, menyinggung agama ini, menyinggung ini. Berani dia. Dibilang sama kayak gini sama Tuhan. Nanti kalau saya sampaikan ini, saya nanti masuk penjara. Enggak urusan, sampaikan saja katanya. Urusan mau menyampaikan soal penjara itu urusan belakang itu. Tuhan ada di pihakmu. Ya, apa dikatakan dia? Perhatikan baik, ini dikatakannya. Saudara bisa lihat di videonya. Dikatakan dia begini. Belajari firman, karena dengan firman ini orang dihakimi. Dengan firman ini orang dihakimi. Jadi kalau kau nggak tahu apa isi firman ini, bagaimana kau tahu kau dihakimi lolos atau tidak? Hah? Bagaimana kau tahu lolos atau tidak ke surga kalau kau nggak tahu kau dengan apa kau mau dihakimi? Ayo kita buka ayat, ayo. Makanya dibilang dari firman yang kau katakan adalah roh dan hidup. Di Yohanes pasal 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Seorang baca kuat. Yohanes 12. Inilah hakim. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Iya. juga ada hakimnya. Iya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Iya. Siapa hakimnya? Firman. Firman yang telah Kukatakan. Makanya yang kukatakan itu hakimnya. Jadi kalau yang perkataan Yesus lah hakimnya. Harus tahu kan kita semua perkataan Yesus. Supaya tahu kita lolos apa tidak. Supaya tahu kita lolos apa tidak ke surga ini. Kalau perkataan Yesus pun nggak tahu. Saya bilang lagi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Kalau nggak tahu kau firman Tuhan Yesus perkataan, macam mana kau tahu kau lolos sama tidak ke surga? Ini hati, makanya dikatakan tadi, perkataanku adalah roh dan hidup. Tahu firman dapat hidup, nggak tahu firman nggak dapat hidup. Udah itu aja. Ya, orang Kristen sekarang nggak berkata apa semalam? Jahil aja, kemana katanya? Dibawa ke pengadilan. Tuh kan. Dilemparkan ke neraka. Iya, berkata jahil aja, jahil. Tahu berkata jahil itu apa jahil? Jahat. Iya. Woi, bedal nakal. Jahat gitu ya, dia gitu aja dibilang. Coba. Gara-gara nggak tahu perkataan Yesus. Ayo, biar tahu kita perkataan Yesus. Mengejek saja, masuk neraka. 22. Biar tahu, ini perkataan Yesus ini. Ini dari hakim akhir zaman. Baca Matius 5 ayat 22. Ayo. 5 ayat 22. Matius 5 ayat 25. 22. Kedua. Cepat baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka dan dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi jangan sembarangan ngomong ya jahil. Apalagi suka bilang duduk binatang. Apalagi suka bilang gila, mati kau, gila. Sebenarnya Bodoh. ya, bodoh, gila, jangan. Orang Kristen paling dijaga lidahnya. Hidup mati dikuasai Lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya itu apa? Mati neraka. Kalau lidahnya dia cuma kotor, jangan cakap kotor. Kalau orang dunia mati lampu cakap kotor. Saya pernah dengar, saya pernah beli sesuatu gede. Tiba-tiba mati lampu di gede nih, cakap kotor yang penjual ini ya. Aku jadi wah aku cakap kotor lah kau ini. Hanya mati lampu aja pun, ya mungkin terganggu lah jualannya ya. Kalau mati lampu. Jangan mudah cakap kotor. Udah nggak cakap kotor. Ya. Perkataan Yesus yang cakap kotor itu kemana tempatnya? Neraka. Jangan mudah. Orang Kristen itu perkataannya penuh kasih karunia. Ada itu di Yesus. Hendaklah perkataanmu penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia. Orang yang mendengar diberkati. Hidup. Ya. Dengan perkataan Yesus kita dihakimi. Ya, dengan perkataan Yesus kita dihakimi. Coba kita buka di Matius 12. Apa bisa dikatakan? Ayat 37, ayat 36, 12 ayat 36. Seorang baca yang belum dulu, biar sama-sama diberkati. Matius 12 ayat 36. Ayo yang belum. Dia coba baca yang kuat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Iya. 37. Karena Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. iya. Hanya kapan kita bisa dilempar ya kelemahan saudaramu. Jangan cerita-ceritakan sama orang. Jangan cerita-ceritakan sama orang. Kalau ada kelemahan saudaramu, cuma dua apanya, jalan keluarnya. Sampaikan langsung sama orangnya atau doakan. Hanya itu jalan keluarnya. Jangan cerita-ceritakan sama orang kelemahan saudaramu. Oh, tengok kasihan itu. Ancam kali mulutnya katanya. Ancam kali lidahnya. Jangan ceritakan kelemahan saudaramu ya, jangan. Tengok kasihan itu. Jorok kali, tengok kasihan itu. Jelek kali, tengok kasihan itu. Waduh, semua dibilang tidak ada yang benar, semua salah. Ya, jangan ceritakan kejelekan saudara. Doakan, kalau enggak tegur secara langsung. Kalau mana tahu dia bisa berubah, tapi kalau dia enggak berubah ya sabar. Ya, itu seperti itu ya. Jadi hati-hati karena perkataan-perkataan Yesus ini. Tetapi begini,
ada hal-hal yang tidak dikatakan Yesus. Ada hal-hal yang tidak dikatakan Yesus, tetapi itu juga hukum. Contohnya apa? Masalah merokok. Merokok nggak ada dibilang Tuhan Yesus. Tadi kan dibilang perkataanku adalah hakim katanya. Yo, dipakai lagi tuh ya. Kalau kayak gitu coba tunjukkan perkataan Yesus dilarang merokok, jangan merokok. Ya kan itu orang-orang cari-cari apa? Cari-cari celah. Coba tunjukkan di mana sini Yesus pernah berkata nggak boleh pakai rok mini, nggak boleh pakai baju gengsi. Mana coba tunjukkan perkataan Yesus? Tapi perkataan Yesus hakim katanya. Ada orang begitu cari-cari celah. Kita pun harus hati-hati. Ya. Ada ayatnya. Ayo coba kita buka ayatnya ya. Banyak orang begitu. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Jadi hidup di dalam hukum roh enggak segampang yang kita pikirkan. Kalau sudah pindah dari hukum dosa ke hukum maut, oke, enak kita di dalam hukum roh. Enggak. Di dalam hukum roh banyak yang kita pelajari. Yohanes 16 ayat 13. Coba yang orang baca lagi. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, Iya. dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Iya. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, hal-hal yang akan datang. Karena zaman Yesus dulu nggak ada orang merokok. Zaman Yesus dulu nggak ada orang pakai rok mini, nggak ada zaman Yesus dulu pakai rok mini orang. Maaf ya, zaman Yesus dulu wanita PSK pun berpakaian sopan, Pakai kerudung lagi. pakai kerudung lagi. Ya, jadi jangan salah paham. Hal-hal yang akan datang dikatakan soal akan datang. Zaman dulu itu nggak ada. Nggak ada zaman dulu rokok itu nggak ada. Zaman dulu itu nggak ada HP, nggak ada HP zaman dulu, nggak ada majalah, nggak ada majalah. Zaman dulu ya maaf saya maaf ya. Zaman dulu nggak ada pornografi, nggak ada pornografi zaman dulu, Adanya koran. nggak ada. Tapi menjadi pertanyaan, apakah karena zaman dulu kita nggak ada pornografi, apa boleh pornografi sekarang? Karena perkataan Tuhan Yesus nggak ada bilang itu, nggak ada. Tetapi Roh Kudus mengatakan dia apa nih? Ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan Datang. datang. Ada hal-hal dosa-dosa yang berbeda zaman. Pada zaman Yesus nggak ada dosa itu. Mana ada zaman Yesus dosa pornografi? Mana ada? Tapi zaman sekarang dari hamba Tuhan terkenal. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan dosa besar terlibat pornografi. Ada hamba Tuhan besar. Ada seorang penulis buku Kristen yang terkenal juga. Ada. Jadi kita harus Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu kita harus tahu. Ya, saya baca, perhatikan lagi. Ayat 12, dari ayat 12 biar lebih pas ya. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak yang mau dibilang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Maha tahu. Dia bisa lihat ke depan, karena dia Tuhan. Masih banyak hal yang mau kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau dibilang Tuhan Yesus zaman dulu itu, orang itu bingung, belum dapat menanggungnya, bingung mereka nanti. Kenapa? Mereka nggak lihat teknologi, mereka nggak tahu teknologi, bingung. Kau belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh Kudus datang, Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini dia. Pimpinan Roh Kudus. Makanya dikatakan minggu lalu di Galatia pasal 5, barang siapa hidup oleh Roh, berarti dia dipimpin oleh Roh. Itu artinya di dalam hukum Roh, di bawah hukum Roh, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang dengarnya itu yang akan dikatakannya.
Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahun inilah hal-hal yang akan datang itu. Dosa-dosa zaman sekarang, dosa-dosa modern. Banyak dosa-dosa modern sekarang. Berhala-berhala modern. Kalau berhala dulu menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung. Berhala modern apa? Banyak orang tua menyembah anaknya. Anaknya nomor 1, Tuhan nomor 2. Banyak yang menyembah perusahaannya, pekerjaannya, hartanya, istrinya. Ada juga yang menyembah istrinya. Istrinya nomor 1, apa ini minta istrinya semua dikasih. Ya, tapi istrinya berhalanya. Kenapa? Karena begitu cinta sama istrinya. Tuhan nomor 2. Ada yang lebih cinta sama suaminya, ada yang sama anak-anaknya. Banyak yang jadi berhala-berhala modern. Ya, harus Tuhan nomor 1. Dia akan beritahukan, nanti Roh Kudus nanti akan beritahukan hal-hal yang akan datang. Dia akan menyelidiki hatimu, diselidiki hatimu. Di mana lagi dosa-dosa itu diselidiki. Minta Roh Kudus selidiki hatimu. Dia akan kasih tahu semua nanti ini dosa, ini dosa, ini dosa. Ya, kalau saudara nggak minta Roh Kudus menyelidiki hatimu, saudara merasa benar. Aku sudah di dalam Tuhan. Aku sudah benar, aku sudah beribadah sekali seminggu. Ya cukup itu. Pulang beribadah bebas. Tapi kalau saudara semakin dalam Roh Kudus, saudara mendengar lagu dunia pun gak suka. Kalau semakin dalam Roh Kudus, mendengar lagu dunia pun tidak suka. Gak suka dengar lagu dunia. Saya bersaksi dulu ya. Saya dulu merokok. Tapi sekarang saya mencium asap rokok pun gak suka, mau muntah. Roh Kudus sudah bekerja di dalam, jadi saya gak suka lagi mencium asap rokok. Ya, jadi demikian juga orang-orang yang semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin gak suka nonton hal-hal dunia, nonton film-film dunia. Dia bilang orang nanti aku gak suka lagi lagu dunia. Dikira orang sombong, sombong kali, kok sok hebat. Macam kayak kau aja juga paling suci, paling kudus katanya. Macam kau yang bertuhan. Iya, semacam kayak kau aja yang sudah bertuhan. Bukan itu maksudnya, bukan. Hal ini karena bertumbuh di dalam nggak satu malam itu, nggak proses satu malam. Tapi karena dia dekat dengan Roh Kudus bertahun-tahun, semakin dekat dengan Roh Kudus satu malam. Artinya siap dibaptis, tiba-tiba gak suka lagi semua. Enggak dalam satu malam. Ya. Ayat 14 apa yang saya baca di sini? Ia akan memuliakan aku. Memuliakan Yesus yang penting. Ia akan memuliakan aku. Jadi tidak pernah tindakan kita merendahkan Yesus. Hanya untuk memuliakan Dia. Makanya dikatakan di ayat lain di Timotius itu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ayat 14, Roh Kudus tadi, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Roh Kudus tadi itu yang bekerja. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Semakin dekat kita dengan Roh Kudus, ya, semakin dekat kita dengan Yesus, semakin serupa kita dengan Yesus. Kenapa? Karena apa yang diterima Roh Kudus diterimanya dari Yesus. Ya, semakin dekat, semakin serupa kita dengan Yesus. Itulah artinya kita tinggal di bawah hukum Roh. Jadi tinggal di bawah hukum Roh bukan segampang itu. Ya, gak segampang itu. Ya, bertanya-tanya sama Roh Kudus, apakah ini benar? Kenapa? Karena nanti Roh Kudus menjelaskan hal-hal yang akan datang. Kalau pakaianku begini, apakah ini benar? Ya, Roh Kudus nanti yang mengajari firman, pengertian firman. Memang nggak langsung dibilang jangan merokok, tidak boleh merokok. Tapi firman mengatakan apa? Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus.
Kenapa firman bisa tahu menjelaskan itu? Kenapa kita bisa mengerti? Kenapa kita bisa mengerti? Tubuhmu adalah baik Roh Kudus, tapi mempunyai makna jangan merokok. Kenapa kita bisa mengerti itu? Karena Roh Kudus yang memberi pengertian. Haleluya. Itu maksudnya. Coba kita buka di ayat Ibrani 4 ayat 12. Ayo Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ya, supaya kita mengerti. Ayo, baca satu orang lagi ya, yang belum. Ayo, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ayo, yang belum baca satu orang lagi ya. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Iya. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Iya. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Iya. Sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan perkembangan dan pikiran hati kita. Iya. Amen. Tadi dikatakan apa? Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan Hidup. perkataan-perkataan itu disebut juga Firman. firman. Di sini kan apa dikatakan? Sebab firman Tuhan hidup. Ya, tadi dikatakan roh dan Hidup. Di sini firman juga Hidup. hidup. Jadi kalau mau hidup cuma firman jalan keluarnya. Perhatikan baik. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, artinya di sini firman Tuhan diumpamakan pedang. Ya, pedang bermata dua. Arti pedang bermata dua itu dua sisi. Bisa kena orang, bisa kena juga yang berkhotbah. Itu arti dua sisi. Ya, pedang bermata dua. Sama-sama dibersihkan. Iya, sama-sama. Yang menyampaikan dan menerima sama-sama kena. Jangan pikir yang menyampaikan tidak kena, sama-sama kena. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, kalau sudah terpisah jiwa dan roh, bagaimana mati? Kalau terpisah jiwa dan itu artinya apa? Firman bisa menunjukkan kehidupan orang. Firman bisa menunjukkan kehidupan orang. Itu artinya. Sendi dan sumsum. Sumsum itu tahu di mana? Di dalam tulang. Di dalam tulang. Sendi-sendi itu tulang. Artinya apa? Sel darah dibentuk di dalam sumsum. Sel darah merah. Ya, itu di medis itu bisa dicek. Biologi. Ya, sel darah merah dibentuk di dalam sumsum. Artinya apa? Firman juga mempengaruhi kesehatan. Haleluya. Mempengaruhi kesehatan firman. Semakin banyak baca firman kita sehat. Yang mempengaruhi kesehatan. Ia sanggup membedakan, ini yang penting. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau diterjemah bahasa Inggris bukan pertimbangan. Ia sanggup membedakan, nanti cek bahasa Inggrisnya, bukan pertimbangan, pikiran dan niat hati. Haleluya. Ya, perhatikan ya, pikiran dan niat hati. Jadi di sini ada dua. Ada pikiran, ada Niat hati. Iya, niat hati. Bukan ini terjemahannya kurang pas. Di sini terjemahannya pertimbangan dan pikiran hati, tapi yang benar membedakan pikiran dan niat hati. Artinya manusia punya dua. Ada punya pikiran, ada punya Niat hati. niat hati. Perhatikan begini biar mengerti. Ya. Saya kasih contoh bagaimana. Kalau apa itu niat hati itu kayak feeling lah. Bahasa kerennya itu bahasa biasa feeling. Intuisi. Intuisi itulah. Karena beda pikiran, beda intuisi. Itu maksudnya ini. Contoh sederhana aja lah, begini. Ada seorang anak gadis lah katakan. Dia mau menikah. Ya, dia mau menikah. Secara pikiran, calonnya ini udah baik semua, punya pekerjaan yang baik, orang tuanya baik, orang kaya, semua baik secara pikiran. Tetapi di hatinya dia kayak merasa ada yang kurang cocok. Di hatinya kayak merasa kayaknya kurang pas. Tapi semua udah baik di pikirannya. Orang tuanya baik, orang kaya, punya pekerjaan yang baik. Itu contoh ya. Tapi hatinya kayaknya bilang jangan, kayaknya kurang pas gitu ya kan. Pertanyaannya ada dua. Pilihannya mana? Mau ikut pikirannya atau mau ikut hatinya?
Dia bimbang, nggak tahu memilih. Disitulah harus ada firman. Firmanlah yang menguatkan. Itu maksudnya ayat ini. Ia sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Kalau ada dia tahu firman, Yes. dia tak susah memilih. Nggak susah memilih. Apa yang gue ikuti ya, pikiranku atau hatiku? Nggak susah memilih. Kalau ada firman, itu maksudnya. Contoh lain. Ada satu pekerjaan. Tapi pekerjaan ini mengharuskan dia keluar negeri atau keluar kota. Secara pikiran, oh kalau aku kerja luar kota gajiku besar, ya kan? Aku begini, aku cepat naik pangkat begini. Tapi di hatinya, kayaknya nggak enak aku meninggalkan istriku, nggak enak aku meninggalkan anak-anakku. Dia nggak tahu milih yang mana, pikirannya atau niat hatinya. Disitulah letaknya firman. Firman nanti mengajari kita mana pilihan terbaik. Haleluya. Makanya dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan, artinya pikiran dan niat hati. Kalau ada firman, kau nggak payah-payah memilih apa dalam hidup ini, nggak payah-payah. Di ayat lain dikatakan apa? Tuhan akan menuntut langkah orang Benar. benar. Itu di Amsal. Tuhan menuntut langkah orang benar. Bagaimana Tuhan menuntut langkah orang benar kalau nggak baca firman? Haleluya. Bagaimana Tuhan mau menuntut langkahnya kalau nggak baca firman? Baca firman, baru kau tahu menentukan langkahmu. Ya. Kadang-kadang kita bingung, kita kan ada pikiran kita, ada hati kita. Tapi kalau kita ada firman, kita nggak tersesat. Ya, baca firman. Ya. Pengalaman istriku pernah bercerita. Ya. Dia dihadapkan dua pilihan, mau pergi ke Jakarta, keluar kota, atau tetap di Medan. Tapi karena dia ada firman, dia bisa menetapkan hatinya. Coba kalau nggak ada firman, semua keluarga sudah mendukung. Oh, yang di sana aja. Karena bagus kerjanya, begini, udah ada rumahnya katanya. Ya, kalau nggak ada firman, kau nanti mudah tersesat. Firman yang bisa menguatkan kita apa yang mau kita pilih. Ya, membedakan pikiran dan niat hati. Ya, baca firman, diberkati hidup. Pilihan hidupmu nanti Tuhan arahkan. Mau jadi ini, mau kemana, Tuhan arahkan nanti. Ya, kalau ada firman. Ya, habis ini mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini, Bapa. Kami tahu Tuhan, tinggal di dalam hukum roh tidak gampang. Kami tak butuh bantuan Roh Kudus. Kami bersyukur kami sudah tinggal dalam hukum roh, sehingga kami diberdekakan dari hukum maut dan hukum dosa. Bantuan kami Roh Kudus untuk tetap hidup dalam firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, sudah lengkaplah firman Tuhan ya. Haleluya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini cocok untuk kita semua, karena firman Tuhan tidak memandang usia, tetapi lebih bisa untuk anak muda. Aku bilang kayak anak kami dia ya, nanti engkau akan umurmu bertambah. Ketika umurmu bertambah, engkau tamat SMP, tamat SMA, mungkin engkau diperhadapkan memilih bagaimana harus kuliah di luar kota, di luar negeri, atau macam mana, bagaimana harus bekerja. Nah, jadi untuk ke sana sudah mulai boleh anak kami dia banyak berdoa dulu, baca dulu. Nanti gini, ketika engkau sudah terlatih anak kami dia membaca firman, engkau mudah dituntun. Itu keuntungannya. Amin. Kita semua itu untuk anak kami dia. Untuk kita yang sudah orang tua, juga kita masih mungkin diperhadapkan banyak keputusan yang harus kita buat di hidup kita. Baik untuk anak-anak, baik untuk pekerjaan, baik untuk apa. Tetapi dan menurut pengalaman itu yang saya dapat, ketika banyak baca firman, banyak di dalam hadirat Tuhan, mudah dituntun Tuhan. Amin. Mudah. Tuhan tidak akan bisa menuntun seseorang kalau dia sendiri, manusia itu sendiri tidak mengenal yang menuntun itu lewat kebenaran. Haleluya. Bahaya kita. Bahkan dulu jujur. Ketika saya belum paham bagaimana mendengar suara Tuhan,
tetapi sudah mulai mendengar kebenaran itu. Sudah mulai mendengar kebenaran, oh orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan. Jadi ini, perbedaan apakah Kristen dengan agama lain yang paling bisa kita tunjukkan, tapi orang tidak mengerti. Orang Kristen yang sesungguhnya bisa mendengar suara Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Orang Kristen kalau kita katakan ke agama lain, bagaimana orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan kalian itu langsung berkata di sini? Seperti saya berkata kepadamu. Demikian orang bertanya. Haleluya. Tetapi caranya Tuhan berbicara kepada orang Kristen banyak hal, terutama lewat firman. Firman yang tertulis itu, jadi jujur ini pengalamanku ketika mulai belajar mendengar suara Tuhan, sama seperti anak-anak juga. Kadang salah, kadang iya. Kadang salah, kadang iya. Jadi seperti yang disaksikan Bapak ini dulu, ketika aku diperhadapkan dengan umurku yang sudah mulai pantas untuk menikah. Ada banyak. Yang anehnya, orang-orang yang tidak kenal firman, yang banyak ini, ketika umur sudah mulai, hendaklah harus menikah, kata orang tua. Aduh, kalau aku pergi ke Siantar, pulang kampung, orang-orang bertanya, berapa banyak kau bawa uang? Tidak. Kapan kau menikah? Jadi menjadi beban sosial. Pergi ke tempat tulangku, kapan kau menikah? Itu aja ditanya. Membuat aku kadang pusing, malas menjumpai keluarga. Nah, tetapi ketika aku mulai berdoa, datanglah tantangan sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih untuk puasa, tantangannya setan yang datang, iblis yang datang mencobai. Nah, demikian saya. Ketika aku mulai serius berdoa, aku serius berdoa itu di umur 25, baru mendoakan jodoh. Nah, datanglah orang-orang dunia, datang orang dunia yang tawarannya seperti tadi. Yang paling tawarannya yang membuat aku dilema, orang Jakarta, tapi saudaranya tunangku. Di kehidupan kecilnya dia orang baik, orang tuanya orang baik, orang terpandang orang tuanya. Yang setahu tulangku dia ini mulai dari kecil orang penurutan kepada orang tua, anak penurutan. Nah, itulah Inang, kalau dapatmu itu nanti wah, pokoknya gini-gini kata sama aku. Dipertemukan dan kami jumpa saudaraku, jumpa. Lalu mulailah kami tidak pacaran, tidak. Apalah ya, saling mengenal lah. Tetapi karena jarak jauh surat-suratan lah pada masa itu. Setiap minggu, 2 kali seminggu, 1 kali seminggu datang suratnya. Asal datang suratnya, siapkan dirimu, aku mau datang. Siapkan dirimu, aku mau datang. Itu saja dibilang. Lalu saya, Tuhan, semua bilang sudah ada rumahnya, pekerjaan tetapnya, rumah pribadinya sudah ada, pekerjaan tetapnya. Nanti kalau berhenti, pesangonnya sudah jelas. Jadi tawaran itu membuat aku hampir memilih. Tetapi Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan di hatiku ini membuat aku tidak sejahtera, tidak bisa memutuskan iya. Walaupun secara logika sudah 99,9 itu dari dia. Tetapi jauh dalam hatiku ini tidak. Tetapi saya tidak tahu. Lalu saya katakan, uji dengan firman. Bagaimana caranya? Oh, setiap datang suratnya, nanti jam segini, nanti kau pergi ke telepon sana ya, aku telepon kau. Atau kau yang telepon aku di kantorku. Nah, kerjasamanya seperti itu. Kadang dia telepon saya yang telepon dia. Saya tidak pernah mengatakan berapa tuh holku, tidak. Yang saya katakan, gerejakah engkau hari Minggu itu? Janganlah itu dua aja kau tanya sama aku. Lucu kau bilang, tidak ada ku minta uang yang besar daripadamu, kecuali ku bilang hatimu kepada Tuhan. Iya, janji aku nanti kalau kita udah menikah, kemanapun kau bawa aku akan mau. Tidak katanya di sini, enggak datang lagi suratnya. Nanti kita teleponan ya jam segini. Nah, kau aja yang telepon ke kantorku. Jadi saya dengerin. Pas ku telepon, halo, Sianu, kekasihmu telepon dari Medan. Sekali dia. Kekasihmu telepon dari Medan.
begitu halo. Nggak usah panjang cerita. Kau gereja nggak hari Minggu itu? Itu tuh aja kok katanya. Kau gereja enggak. Katanya gitu. Pokoknya kau nanti begitu kau bawa ke Medan, bawalah aku kemanapun kau pergi. Di gereja manapun kau bawa aku mau. Enggak katanya di sini. Enggak. Lalu saya putuskan. Saya tidak bisa. Semakin dia bilang bulan segini tanggal segini aku datang kau siap. Aku katakan aku tidak punya uang untuk mengganti. Maaf, saya bukan pakai dalam pun nggak bisa mengganti. Tidak masalah. Baju yang lengket di badan kau bawa nggak apa-apa. Asal siap kau bawa ke Jakarta. Di sini tidak. Aku berdoa, aku berpuasa. Jujur ketika saat itu aku tidak mengerti jawaban Tuhan. Saya hanya minta Tuhan kalau si anu jodohku datang hujan. Aku anak-anak di hadapan Tuhan. Kalau dia bukan jodohku tidak datang hujan. Kadang iya, kadang tidak. Ini tidak bisa aku putuskan. Serius, karena pada saat itu aku masih belajar mendengar suara Tuhan. Kalau dia jodohku Tuhan datang hujan. Kalau tidak Tuhan tidak datang hujan. Aduh, kadang iya, kadang tidak. Tidak bisa. Aku tidak bisa memutuskan dengan apa yang ku minta. Lalu harus sesuai dengan firman Tuhan. Adakah hubungan terang dengan gelap? Lalu saya putuskan saya tidak bisa. Tapi aku udah mau datang, tidak bisa. Aku tidak mau hawa-hawa. Haleluya. Tapi kita sudah janji. Maaf kalau aku udah pernah janji. Tapi aku belum pernah janji sampai sejauh itu. Saya katakan seperti itu saudaraku. Saya putuskan baik-baik kepada dia. Carilah. Jika engkau ingin menikah dengan segera, cari, berdoa. Tapi aku udah berdoa, kau kata Tuhan, itu katamu. Tapi Tuhan yang di hatiku ini tidak katanya. Dan saya katakan, Tuhan sejahtera yang di hatiku ini tidak katanya, tidak bisa. Aku terus melangkah sampai jujur jatuh aku di jalan saudaraku. Ada bekasnya hari ini. Suatu peringatan daripada Tuhan bagaimana aku mendengar suara Tuhan. Bekas aku jatuh hari ini bisa kulihat. Asal kulihat kakiku, kulihat itu. Di sini aku pernah belajar mendengar suara Tuhan. Kulihat ada di saudaraku. Di sini bekas knalpot. Karena di jalan pun aku berdoa. Gimana itu Tuhan, semua keluarga udah marahin aku, semua keluarga menuntut aku. Tapi hatiku mengatakan jangan. Lalu ku pilih jangan. Haleluya. Jadi kita punya banyak-banyak. Jadi itu tadi pelajarannya. Bagaimana kita supaya mudah dituntun. Seperti tadi aku berkata tadi. Aku diingatkan Roh Kudus, aku sudah melenceng dari hadirat Tuhan. Saya bilang makasih ya Tuhan, Engkau masih mengingatkan aku. Makasih ya Tuhan, Engkau masih tetap menarik aku kepada hadirat-Mu. Makasih ya Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan tadi pagi. Haleluya. Jadi banyak